kantor. Lah iya Bu Ani meneng wae. Oh, oke ya. Gimana kabar hari ini, Dokter Syafiq? Ya biasa-biasa aja. Oke, biasa-biasa ya. Kita tes suara saya dulu, Bu Ayu. Apakah suara saya terdengar dari Jogja? Iya, iya Pak, suaranya. Jogja jelas ya. Bu Ayu sering absen kenapa wi? Kenapa Oh, Pak? Kenapa dokter? Kok absen terus kenapa? Sok kelupaan dok, tahu-tahu wis jam 4, Allahu Akbar. Iki untung tadi kok lihat HP kok ada keinget, alhamdulillah. Berarti bisa ketemu dokter. Sekolah. Maaf ya dokter. Bu Rian, bagaimana suara saya dari Jakarta? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Baik, seperti biasa, hari ini kita mau dengarkan pemaparan dari narasumber kita, Dr. Syafiq. Hari ini topiknya sangat menarik nih, selalu topik yang jadi pembicaraan atau jadi pertanyaan. Bantu papa, aku tak belajar dulu. Iya, ini mengenai soal diabetes ya. Oke, kita mau dengar mengenai glukosa. Kemarin kita bicara metabolisme. Dr. Syafiq pada Sabtu yang lalu sudah banyak sekali menjelaskan seputar metabolisme. Nah, hari ini akan berbicara mengenai glukosa ya, atau gula. Baik, Dr. Syafiq, silakan waktu dan tempat untuk Dr. Syafiq. Gak mau? Selamat siang para peserta seminar kesehatan online OC yang kami hormati. Kita bicara glukosa, berarti kita belajar metabolisme energi, kita belajar mengenai apa itu glycemic index dan apa itu glycation dan apa itu DM, diabetes mellitus. Moga-moga ini bisa saya rangkum semua dengan sebaik mungkin. Nah, kita ketahui bahwa glukosa itu didapat pada manusia melalui proses yang namanya fotosintesa, di mana matahari menyinari tumbuh-tumbuhan sehingga dihasilkan glukosa. Nah, glukosa ini digunakan juga untuk respirasi, digunakan untuk pembentukan selulose, asam nukleat, amilem. Ya, kemudian juga dibentukkan untuk enzim, ya, dan juga untuk nitrat oleh tanah. Nah, kita memahami metabolik glukosa itu karena dari simpanan glikogen diubah menjadi glukosa 6-fosfat, akhirnya menjadi pirufat melalui proses yang namanya glikolisis. Kemudian dari pirufat menjadi glukosa 6-fosfat namanya gluconeogenesis. Kemudian dari pirufat masuk di mitokondria mengalami proses siklus Krebs sehingga terbentuklah asetil-CoA, laktat dan asam amino sehingga terbentuklah siklus Krebs untuk masuk ke elektron transport system. Nah, pada proses glukosa ini, ternyata glukosa itu bisa membuat biosintesa. Dia bisa membuat sintesa fosfolipid. Dia bisa membuat asam lemak. Dia bisa diubah menjadi kolesterol. Dia bisa mengubah atau membentuk nukleotida. Ya, dari DNA dan RNA ya. Kemudian dia juga selain produksi energi melalui proses glikolisis juga bisa menyimpan energi. Dan penyimpanan energi tadi melalui glikogen tadi ya. Glikogen disimpan di otot, di tulang. Kemudian dia juga bisa mengadakan modifikasi protein melalui glikosil asetilasi. Kemudian dia juga bisa mengadakan proses redox homeostasis, ya redox homeostasis melalui glutathione reduction.
Jadi fungsi glukosa ini ternyata Anda lihat di sini yang ungu ini adalah merupakan biosintesa. Kemudian yang merah ini adalah produksi energi, ya, bisa melalui siklus Krebs, bisa melalui glikolisis. Sedangkan yang hijau ini adalah redox homeostasis. Yang ungu ataupun yang merah sedikit ini adalah proses penyimpanan energi. Jadi memahami glukosa sangat penting. Di dalam metabolisme glukosa itu ada kita kenal proses yang namanya glikolisis. Adalah proses pemecahan glukosa menjadi asam piruvat. Atau gluconeogenesis, ada membuat glukosa baru dari sumber yang bukan karbohidrat, misalnya dari protein maupun dari lemak. Sedangkan glycogenolisis adalah penguraian glikogen menjadi glukosa. Sedangkan glukosa menjadi glikogen namanya glikogenesis. Saya ulangi lagi bahwa glukosa itu mengalami proses glikolisis, gluconeogenesis, glikogenolisis, dan glikogenesis. Jadi kalau glukosanya dalam sel kurang, maka glukosa simpanan yaitu glikogen mengalami proses glikogenesis. Apabila glukosa kurang juga bisa, kalau penyimpanan glikogen sudah habis, maka dapat juga dilakukan proses yang namanya gluconeogenesis. Ya, di sini protein diubah menjadi glukosa, lemak diubah menjadi glukosa. Kemudian apabila glukosanya terlalu banyak yang masuk ke dalam sel, glukosanya disimpan sebagai glikogen, ya, namanya glikogenesis. Sedangkan penguraian glikogen namanya glikogenolisis. Bisa paham ya? Nah, adanya glukosa menimbulkan beberapa istilah yang namanya glycation, glycemic index, kemudian advanced glycation, ya, kemudian RAGE ini reseptor asetil, ya. Kalau kita berbicara glukosa berarti kita berbicara insulin. Kalau kita berbicara insulin berarti kita berbicara diabetes mellitus. Kalau kita berbicara diabetes mellitus berarti metabolisme. Jadi glukosa, metabolisme, insulin, diabetes mellitus merupakan 4 kerangkaian yang sangat penting. Nah, kita ketahui dari metabolisme ini glukosa melalui glikolisis menjadi asam piruvat. Nah, asam piruvat ini akan menghasilkan proses metabolisme anaerob yang berlangsung di sitoplasma. Dia menghasilkan energi sebesar 2 ATP. Kemudian asam piruvat menjadi asetil-CoA pada mitokondria, dan asetil-CoA kemudian menjadi siklus Krebs. Dari siklus Krebs kemudian berlangsung melalui proses ETC, elektron transport system. Ini berlangsung di mitokondria, namanya metabolisme aerob, menghasilkan sebanyak 36 ATP. Nah, ETC atau elektron transport system ini menghasilkan 34 ATP, sedangkan siklus Krebs hanya 2 ATP. Jadi selama metabolisme aerob dihasilkan 36 ATP. 36 ditambah 2 ATP dari metabolisme anaerob, jadi energi yang dibutuhkan tiap sel melalui penguraian glukosa ini adalah 38 ATP. Kemudian pengambilan glukosa ke dalam sel itu dipengaruhi oleh, jadi kalau glukosa uptake-nya menurun, maka terjadilah proses glikolisis.
Ya, di mana metabolisme anaerob lebih besar daripada metabolisme aerob. Kemudian karena ambilan glukosa berkurang, maka glikolisis akan berlangsung menjadi glikogenolisis. Jadi glikogen yang ada di dalam otot, di dalam tulang, diubah menjadi gula. Kalau ini glikogennya sudah habis, maka terjadilah gluconeogenesis, di mana protein diubah menjadi gula. Kalau protein habis, maka lemak juga dirubah menjadi gula. Namun pada proses lipolisis ini yang berbahaya adalah karena adanya asam lemak. Nah, apabila terjadi ini, maka otot-otot mengalami atrofi karena terjadi proteolisis dan lipolisis, sehingga terjadilah proses arteriosklerosis. Metabolisme anaerob yang lebih besar daripada metabolisme aerob ini akan menghasilkan pH asam, yaitu adanya metabolic acidosis. Dengan metabolic acidosis, maka terjadilah di sini dehidrasi dan poliuria. Nah, akibat dari metabolisme anaerob yang lebih besar daripada metabolisme aerob, maka jumlah ATP menjadi menurun. Kalau jumlah ATP menurun, maka elektron transfer system juga menurun. Kalau ETS menurun, Anda lihat di sini, radikal bebas akan naik. Dan adanya radikal bebas naik ini, ATP yang menurun akan menimbulkan terjadinya kalsium influx, yaitu ion-ion kalsium yang berada di luar sel masuk ke dalam sel, sehingga sel akan mengalami proses kematian, yaitu nekrosis. Kalau kematiannya fisiologik namanya apoptosis. Nah, daripada kematian sel ini akan menimbulkan gangren, sehingga pada orang BM akan terjadi gangren. Nah, kalau bila radikal bebasnya meningkat, maka terjadilah proses yang namanya oxidative stress. Inilah gambaran hubungan antara liver, hepar, vesika vilea, ada ductus choledochus, pankreas, duodenum, dan limpa. Anda lihat ujung dari organ pankreas ini berada pada lekuk dari limpa, sedangkan bokongnya berada pada lengkung duodenum, khusus 12 jari. Nah, ini Anda lihat salurannya yang namanya dari empedu, ductus cysticus, dari empedu liver namanya ductus hepaticus, menyatu menjadi ductus choledochus. Kemudian dia menyatu dengan ductus saluran dari pankreas, ini ductus pancreaticus, bermuara pada lubang di sini pada duodenum. Jadi sini empedu dan cairan yang dikeluarkan oleh pankreas bersatu. Nah, Anda lihat pankreas itu di dalamnya ada yang namanya sel-sel yang membentuk pulau Langerhans yang terdiri atas berbagai macam jenis sel yang bisa menghasilkan hormon-hormon yang beda. Nah, pulau Langerhans ini ada 4 macam sel. Ada alfa sel, itu menghasilkan glukagon hormonnya. Beta sel itu menghasilkan insulin. Sedangkan gamma sel itu menghasilkan somatostatin. Sedangkan yang gamma sel akan menghasilkan apa yang disebut dengan pankreatik polipeptid. Ya. Nah, jumlah beta sel itu lebih banyak daripada alfa sel. Yang paling sedikit adalah F sel, ya, atau gamma sel. Nah, fungsi adanya insulin ini adalah bisa menghentikan glikoneogenesis, bisa menghentikan glikogenolisis, bisa menghentikan lipolisis,
bisa menghentikan, ya ini di sini ketogenesis dan proteolisis. Tetapi dapat memacu glukosa aktif, jadi ambilan dari glukosa ke dalam sel menjadi meningkat. Jadi glukosa bisa masuk ke dalam sel kalau hormon insulinnya cukup. Kalau tidak, maka glukosanya akan kembali ke darah, sehingga terjadi penaikan glukosa dalam darah yang namanya hiperglikemi. Kemudian dengan adanya insulin ini masuk, maka terjadi proses glikolisis. Kemudian adanya insulin akan menimbulkan glikogenogenesis, ya, sintesa glikogen. Ya, kemudian juga sintesa protein dan uptake ambilan glukosa juga jadi meningkat. Glukagon yang dikeluarkan oleh sel alfa itu ternyata bisa mempengaruhi produksi glukosa dan rasa tidak lapar di dalam otak makin meningkat. Juga bisa mempengaruhi ginjal, yaitu kecepatan filtrasi glomerular mengenai air dan reabsorpsi air menjadi meningkat. Pada usus, glukagon ini bisa menurunkan motilitas dari usus. Sedangkan pada hati, dia mempengaruhi glikogenolisis, di mana glikogen diubah jadi glikosa, gluconeogenesis, di mana protein atau asam lemak diubah menjadi glukosa, glikogenesis ada menurun, yaitu di mana glukosa disimpan menjadi glikogen, atau hepatoseluler, jadi sel-sel hepat menjadi kelangsungan hidupnya lebih meningkat, dan juga bisa menimbulkan peningkatan oksidasi lipid. Akibatnya kesemua ini meningkatkan produksi glukosa hati. Nah, glukagon juga bisa diubah menjadi jaringan lemak menjadi berkurang karena terjadi peningkatan lipolisis. Kemudian juga bisa memacu insulin yang ada di dalam sel karena adanya glukagon, maka sel beta juga dipacu sehingga terbentuklah insulin, sehingga terjadilah proses autoregulasi dari sel-sel alfa. Jadi tadi sudah disebutkan di sini, fotosintesa menghasilkan glukosa yang bisa untuk respirasi, bisa untuk pembentukan asam nukleat, bisa untuk selulosa, bisa untuk start amilem, bisa untuk nekrosis, dan juga bisa pada pembentukan asam-asam amino. Jaras-jaras utama pada metabolisme karbohidrat Anda lihat di sini sama di sini, ya, adanya proses glukosa di dalam darah masuk, ya, diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian melalui glikolisis menjadi piruvat, kemudian piruvat melalui proses gluconeogenesis menjadi kembali glikogen 6-fosfat untuk kemudian bisa disimpan di dalam liver menjadi glikogen. Nah, proses ini namanya glikogenesis. Ya. Kemudian glikogen yang tersimpan bisa digunakan melalui glikogenolisis apabila glukosa di dalam sel berkurang. Nah, kemudian asam laktat yang ada dari piruvat bisa diubah menjadi asam laktat melalui proses kondisi-kondisi anaerob, atau kondisi aerob malah laktat diubah menjadi piruvat. Ya, jadi kalau ATP-nya ataupun pH-nya asam, maka atau pH-nya alkali, maka laktat diubah menjadi piruvat, dan piruvat menuju ke siklus Krebs yang ada di sebelah kanan ini. Ya, asam piruvat akan menjadi asetil-CoA, masuk ke dalam mitokondria, kemudian diubah menjadi sitrat, isositrat, ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, dan maleat. Dan melalui siklus Krebs ini maka dihasilkanlah asam-asam amino. Yang ada 20 asam amino, itu ada leusin, ada lisin, ada fenilalanin, ada tirosin, ada triptofan,
ada arginin, ada histidin, ya, dan ada glutamat serta macam-macam asam amino. Sehingga dengan pembentukan asam-asam amino ini berarti di dalam inti sel terdapatlah pembentukan kodon-kodon. Ya, kodon adalah yang terdiri atas 3 huruf. Inilah sebetulnya kondisi metabolisme. Pada gambar skema ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya yang terjadi ini seperti ini. Jadi sangat kompleks. Ya, adanya reaksi-reaksi kimia pada metabolisme pada sel. Jadi Anda lihat bahwa metabolisme adalah serangkaian reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel dan yang menghasilkan energi. Dan energi tadi terbentuk karena adanya proses glukosa, di mana glukosa tadi bisa mengalami proses-proses tadi yang ada biosintesa, ada produksi energi, ada penyimpanan energi, ada redox homeostasis, dan lain sebagainya. Hormon dalam otak melalui hipofisis namanya growth hormone dapat juga memacu sel-sel ini sehingga terjadilah ambilan glukosa menjadi menurun atau terjadilah lipolisis, ya, sel-sel lemaknya diure, atau memacu liver, yaitu di mana internal growth factor 1 akan meningkat, gluconeogenesis meningkat, glycogenolysis meningkat, dan ini memacu terjadinya hiperglikemi. Karena peningkatan gluconeogenesis ini, kemudian juga ambilan dari glukosa menurun, atau terjadilah proses glikogen diubah menjadi glukosa, sehingga terjadilah kadar glukosa dalam darah meningkat karena selnya tidak bisa masuk ke dalam, glukosanya tidak masuk ke dalam sel. Sehingga apabila terjadinya ini, peningkatan ini, maka peningkatan free fatty acid, ya, asam lemak bebas. Apabila terlalu meningkat, maka bisa terjadilah apa yang disebut dengan resistensi insulin, sehingga terjadi hiperglikemi yang berkepanjangan. Dan ini merangsang sekresi insulin oleh sel-sel beta. Ya. Jadi ini adanya pengaruh growth hormone. Nah, karbohidrat, glukosa itu termasuk monosakharid. Dia sama-sama dengan fruktosa dan galaktosa. Sedangkan kalau disakharida terdiri atas sukrosa, laktosa, maltosa. Sedangkan oligosakharid adalah rafinosa, sakiosa, dan polisakharid bisa menjadi lemak, menjadi amilem, glikogen, dan selulosa. Ini rumus bangun kimianya, glukosa, fruktosa, ya, kemudian di sini adalah sakarosa, sukrosa. Nah, inilah gula yang baik namanya glukosa, gula yang tidak baik adalah namanya fruktosa. Hampir semua pemanis yang dijual di toko-toko di Indomaret dan Alfamaret kebanyakan adalah fruktosa. Karena ini lebih manis daripada glukosa. Sehingga pebisnis lebih senang menggunakan fruktosa. Tetapi ini merupakan gula yang jelek, ya, bad sugar. Nah, apa bedanya glukosa dan fruktosa? Glukosa adalah sumber energi utama. Glukosa tidak perlu diubah menjadi lemak. Dia bersahabat dengan kolesterol. Sedangkan proses pembentukan leptin normal dan respon insulin normal itu dipengaruhi oleh glukosa. Sedangkan fruktosa ini merupakan time bomb yang meracuni. Karena apa? Fruktosa membuat banyak sekali lemak dan memacu terjadinya kolesterol jelek, yaitu LDL. Dia tidak memacu terjadinya leptin maupun insulin. Jadi fruktosa lebih bahaya daripada glukosa. Sekarang mulai kita pengertian mengenai apa itu glycation. Glycation adalah suatu penggabungan non-enzimatik dari gula,
dari senyawa gula dengan protein atau dengan asam-asam amino. Kalau dibandingkan dengan proses glikosilasin adalah di sini enzim menyatu dengan gula dengan protein atau asam amino. Proses glikasi ini adalah merupakan proses patologis. Glikosilasi malah merupakan proses fisiologik. Hasil akhir daripada proses glikasi adalah terbentuknya apa yang disebut dengan AGE, advanced produk yang bisa menyeberang bentuk protein-protein lain atau senyawa-senyawa lipid lainnya, sehingga bisa menghentikan atau menginaktivasinya, atau juga akhirnya menjadi tidak berfungsi dengan baik. Nah, proses glikasi ini ada namanya Maillard reaction. Ya, misalnya di sini protein ditambah gula sehingga fungsional akan meningkatkan ya terjadinya stres oksidatif, ya aktivitas enzimatik juga berubah. Kemudian terjadilah produk-produk glikasi yang awal, di mana terjadi proses kerusakan oksidatif dan reaksi inflamasi. Apabila lambat, terjadilah apa yang disebut dengan AIDS ini. Ya, stimulus terjadinya AIDS. Apa itu AIDS? Mari kita lihat. AIDS adalah singkatan Advanced Glycation End Product. Jadi hasil akhir glikasi yang berlanjut. Ini merupakan glikoprotein normal. Jika kadar glukosa secara kronis meningkat, maka dia akan mengikat secara tidak enzimatik dengan protein, sehingga terbentuklah apa yang disebut dengan advanced glycation end product. Ya, apabila terjadi peningkatan advanced glycation end product, ya, maka protein-protein akan mengalami modifikasi menjadi produk glikasi yang abnormal, sehingga mempengaruhi fotosintesis daripada kerusakan DNA. Jadi AIDS ini adalah cenderung membuat kerusakan pada mikrosirkulasi. AIDS terbentuk seperti lem yang membuat darah menjadi inelastik dan stenotik. Sehingga dengan demikian AIDS memacu terjadinya inflamasi, dan AIDS mempengaruhi lemak, DNA, dan juga zat-zat biologis lainnya. Sehingga dengan demikian AIDS juga akan mempengaruhi adanya RAG. RAG ini adalah reseptor advanced glycation end product. Jadi diulangi lagi bahwa apa itu AIDS adalah gula yang menyatu dengan protein melalui berbagai macam cara, baik di luar tubuh, di dalam makanan, ataupun di dalam tubuh, sesuai melalui proses non-enzimatik. Proses ini disebut glycation dan akan menimbulkan proses glycated protein product yang sifatnya labil dan disebut sebagai AIDS, advanced glycation end product. Dengan memahami glycation ini, maka ini merupakan pendekatan yang paling penting untuk mengontrol komplikasi dari diabetes. Pertanyaan besarnya adalah, apa sebetulnya glycation ini dan mengapa glycation sangat berbahaya pada diabetes? Jadi glycation adalah berkaitan dengan proses yang di mana akan berkaitan dengan kondisi hiperglikemi, dengan DM, dengan terbentuknya protein kinase C aktivasi, dengan gangguan-gangguan ginjal, dengan penyakit gangguan-gangguan kolagen, dan juga gangguan penyatuan reseptor AG dan terjadinya arteriosklerosis. Jadi dengan demikian kita harus memahami mana makanan-makanan yang glycemic index-nya rendah dan mana yang tengah-tengah dan mana yang tinggi. Yang Anda lihat di sini glycemic index chart, ya, tabel glycemic index.
Ya, misalnya di sini PISA, ini glikemiknya adalah 33. Kemudian berbagai coklat bar, jadi permen coklat 49. Kemudian berbagai macam kue-kue dan sebagainya. Sehingga Anda lihat di sini mana yang tinggi dan mana yang rendah. Jadi di sini kalau 80 itu sangat tinggi, kalau 53 ini normal saja, kalau rendah 15, seperti misalnya kacang-kacangan. Klasifikasi glycemic index adalah dinyatakan tinggi kalau lebih besar atau sama dengan 70. Efeknya adalah meningkatnya kadar gula dalam darah. Apabila GI-nya 56 sampai 69 akan meningkatkan secara sedang terjadinya kadar gula dalam darah. Kalau kurang atau sama dengan 55 akan menimbulkan peningkatan yang lambat pada kadar gula darah. Jadi makanan-makanan yang mempunyai glycemic index tadi akan bisa meningkatkan glukosa dan meningkatkan insulin sehingga terjadinya gangguan pada reseptor insulin. Ya, 70 ke atas ini adalah tinggi. Medium 56 sampai 69. 55 atau kurang adalah low atau GI-nya rendah. Nah, glikogen melalui proses glikogenolisis diubah jadi gula. Gula, kelebihan gula akan disimpan menjadi glikogen melalui glikogenesis. Nah, glukosa bisa disimpan dalam bentuk lemak. Jadi kalau makin banyak makan gula, terutama fruktosa, maka kita cenderung gemuk. Tetapi lemak tidak bisa diubah jadi glukosa. Nah, justru lemak ini akan menimbulkan benda-benda keton dan akan bereaksi menjadi banyak CO2 dan H2O sehingga terjadilah apa yang disebut dengan metabolic acidosis. Glukosa juga dapat dibentuk dari protein yang namanya gluconeogenesis. Karbon, hidrogen, oksigen bisa diubah menjadi glukosa melalui proses fotosintesis. Nah, Anda lihat di sini bahwa karbohidrat bisa meningkatkan kadar gula darah. Protein bisa bentuk menjadi asam amino bisa meningkatkan glukagon, terjadi gluconeogenesis sehingga terjadi peningkatan gula. Meningkatkan resisten insulin, meningkatkan glikogenolisis. Sedangkan lemak bisa diubah jadi gliserol atau menjadi free fatty acid. Gliserolnya akan mengalami gluconeogenesis menjadi gula. Ya, sedangkan free fatty acid bisa ditangkap oleh reseptor free fatty acid sehingga terjadilah peningkatan insulin, pelepasan insulin dan respon seluler terhadap insulin sehingga terjadilah apa yang disebut dengan insulin resisten. Kadar gula darah yang naik akan mempengaruhi pankreas menghasilkan insulin. Dan insulin ini akan mempengaruhi otot di mana glukosa diubah menjadi glikogen, mempengaruhi glukosa dalam lemak hingga terjadinya asam lemak. Ya, sel-sel asam lemak banyak dibentuk, kemudian insulin juga akan membuat glukosa masuk ke dalam sel, kemudian diubah disimpan menjadi glikogen dalam liver atau otot. Dan glukosa tadi akan dihilangkan melalui darah, masuk ke dalam kadar gula darah menjadi normal. Tetapi apabila insulinnya terganggu, maka kadar gula dalam darah akan meningkat sehingga terjadilah hiperglikemi. Nah, jadi kalau kita berbicara diabetes mellitus, berarti kita berbicara insulin. Kalau kita berbicara insulin, berarti kita berbicara dengan pankreas. Apabila kita bicara insulin, berarti kita bicara glukosa. Kalau kita bicara glukosa, berarti kita bicara metabolisme. Jadi DM adalah bukan penyakit, tetapi gangguan metabolisme. Nah, Anda lihat di sini diabetes mellitus itu tergantung kondisi insulinnya.
kalau tergantung sama insulin akan membentuk DM tipe 1, ya. Sedangkan kalau tidak tergantung terhadap insulin maka terjadilah DM tipe 2, NIDDM, non-independent insulin diabetes mellitus. Atau bisa terjadi potensial diabetes, misalnya orang hamil akibatnya DM-nya terjadi sehingga terjadilah apa yang disebut dengan gestational diabetes, ya, diabetes yang terjadi karena dia mengalami kehamilan. Atau juga proses lain-lain karena misalnya pada MODY atau pada LADA. Jadi di sini adalah maturity onset diabetes in youth, adalah kondisi DM pada orang muda, dan ini adalah laten pada orang dewasa. Nah, non-insulin dependent ini bisa juga menimbulkan insulin resisten. Dan insulin resisten ini akan menimbulkan prediabetes dan juga akan lama-lama menimbulkan metabolic syndrome. Dan oleh karenanya obesitas berkaitan dengan DM dan metabolic syndrome. Nah, ingat DM berarti ingat insulin. Insulin adalah salah satu hormon yang dikeluarkan oleh pankreas atau yang disebut dengan pulau Langerhans, insula Langerhansi, di mana sel-sel beta menghasilkan insulin. Sedangkan pankreas ini merupakan organ 2, artinya dia juga merupakan organ endokrin yang mengeluarkan hormon, tapi juga organ eksokrin yang mengeluarkan zat-zat. Di sini getah-getah pankreas. Ya, ini eksokrin, ini endokrin. Jadi pankreas adalah merupakan organ yang berfungsi ganda. Dapat mengeluarkan getah, dapat juga mengeluarkan hormon. Dan hormonnya tadi dikatakan alfa sel menghasilkan glukagon, beta sel menghasilkan insulin, gamma sel menghasilkan somatostatin, sedangkan X sel menghasilkan pankreatik polipeptid. Ya. Kemudian di sini sel-sel di pada pulau Langerhans ini, ya, akan terjadi insulin insulin dependent dan non dependent tergantung daripada produksi sel bedanya pada pankreas itu. Ini adalah pulau Langerhans. Anda lihat di sini ada banyak sel-sel, yang paling banyak adalah sel-sel B. Ya, beta sel yang mensekresi insulin, sedangkan delta sel mensekresi somatostatin. Jadi pankreas organnya kecil tapi hormonnya cukup banyak. Ya, glukagon, insulin, sekret somatostatin, dan juga pankreatik polipeptid. Dan pankreatik polipeptid ini adalah meningkatkan fungsi eksokrin dari pankreas. Nah, sekarang glukosa. Apabila glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, maka berada di dalam darah, maka terjadilah proses hiperglikemi. Kalau terjadi hiperglikemi, maka peningkatan sorbitol. Dan apabila sorbitol meningkat, maka terjadilah katarak pada mata. Nah, hiperglikemi ini akan menimbulkan gangguan mikrosirkulasi, yaitu namanya mikroangiopatia, yang berupa retinopatia, neuropatia, dan nefropatia. Retinopatia ini lama-lama bisa menimbulkan gangguan penglihatan sampai dengan buta. Sedangkan neuropatia bisa menghasilkan parestesi, gelinggingan, atau mononeuritis, atau polineuritis, atau claudicasia intermittent adalah nyeri pada tungkai yang hilang timbul. Atau juga menimbulkan impotensia pada orang-orang DM. Nah, karena adanya nefropatia, maka renin dan angiotensin 2 akan menimbulkan aldosteron, sehingga terjadilah di sini poliuri, ya, glikosuri, proteinuri, dan poliuri. Nah, mikroangiopati lama-lama menjadi makroangiopati. Dan apabila terjadi makroangiopati, maka terjadilah penyakit-penyakit jantung koroner
stroke maupun penyakit renal kronik, gagal ginjal kronis. Nah, apabila ambilan glukosa menurun, maka terjadilah glikogenolisis. Glikogennya diubah menjadi gula. Ya, di sini yang terdapat pada hati, otot, dan lemak akan diubah menjadi gula. Nah, apabila lemak ini adalah proses glikogenesisnya lebih cepat, sehingga lipid tadi akan menimbulkan lipolisis, dan lipolisis menghasilkan trigliserida, menghasilkan gliserol, dan gliserol diubah menjadi glukosa yang namanya proses gluconeogenesis. Sedangkan protein akan melalui proteolisis, akhirnya menjadi asam amino, dan asam amino diubah menjadi glukosa yang namanya proses gluconeogenesis. Jadi mula-mula adalah protein dulu, baru kemudian lipolisis. Mengapa demikian? Karena kalau lipolisis, di sini terjadi juga asam lemak. Dan asam lemak ini sangat membahayakan karena bisa menimbulkan arteriosklerosis sehingga memperberat kejadian dari gangguan jantung koroner, stroke maupun gangguan ginjal kronis. Jadi di sini mikroangiopati, vaskulopati, mikroangiopati, kemudian neuropati, ya, nefropati, retinopati, akhirnya terjadi makroangiopati. Nah, jadi kondisi apabila insulinnya terganggu bisa terjadi hiperglikemi. Hiperglikemi terjadi akan menimbulkan nafsu makan kontrolnya akan mengalami peningkatan, di sini inkretin dan amilin, kemudian terjadi sekresi glukagon melalui dan amilin, juga sekresi insulin melalui sulfonylurea, ini obat-obat yang digunakan, ya. Kemudian juga inkretin pada gastrointestinal melalui amilin, asam empedu, dan beberapa obat yang lain. Atau juga menimbulkan hepatic glukosa output glukosa pada hepar, misalnya dengan pemberian obat metformin atau tiolredoxin ini. Atau juga menimbulkan racun pada lemak sehingga melalui pengobatan tizoid salisilat, atau juga uptake ambilan glukosa dan penggunaan glukosa meningkat melalui penggunaan thiazolnidin dan metformin, atau juga reabsorpsi glukosa melalui penggunaan obat-obat DM yang lain. Jadi di sini glikemia bisa menurunkan efek inkretin, bisa meningkatkan lipolisin, bisa meningkatkan glukosa reabsorpsi, bisa menurunkan ambilan glukosa, bisa mengganggu neurotransmitter otak, bisa meningkatkan HGB, bisa meningkatkan sekresi glukagon dari pulau Langerhans sel alfa. Ini hampir sama, ya. Mengapa kita kok selalu lebih baik menggunakan makanan-makanan organik? Karena di sini tidak mengandung stimulan pertumbuhan, dia tidak mengandung antibiotik, dan dia tidak menggunakan pupuk buatan. Tidak ada pestisidanya, tidak terjadi iradiasi, tidak adanya preservatif, dan juga adiktif, serta warnanya pewarna yang tidak normal. Dia juga tidak mengandung GMO, genetically modified organism. Dia terutama ditumbuh secara lokal dan merupakan makanan yang bermusim, dan zat gizinya lebih tinggi, serta nilai mineralnya juga lebih tinggi, dan rasanya juga meningkat. Ada cinnamon, bawang merah, ya, daun-daunan, biji-bijian, fruit powder, kacang-kacangan, alpukat, dan juga lemon serta jeruk, ya. Komplikasi dari DM atau faktor-faktor risiko pada DM adalah
terjadinya inaktivitas fisik, jadi kurang gerak. Atau juga terjadinya DM yang relatif, jadi DM pada keluarga. Anggota keluarga akan mendapatkan kemungkinan DM lebih banyak, misalnya pada orang-orang Amerika Afrikan, ini orang-orang bangsa ini, ya. Kemudian wanita juga akan bisa melahirkan bayi yang kurang dari 9 atau didiagnosa sebagai GDM, gestational diabetes mellitus, terjadinya DM karena adanya kehamilan. Ya, terjadi hipertensi, terjadi banyak kolesterol HDL, kemudian trigliseridnya meningkat, kemudian juga terjadinya polycystic ovary syndrome pada wanita, terjadinya HDA-nya menjadi 57%, HbA1c, terganggunya toleran glukos, terganggunya glukosa puasa, obesitas, dan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan insulin resistan, dan adanya riwayat cerebrovascular disease, penyakit-penyakit vaskuler pada otak. Jadi bisa mengalami gangguan pada mata, komplikasinya bisa gagal ginjal, bisa karena mengalami gangren pada kaki, bisa arteriosklerosis, bisa neuropati, bisa gangguan jantung, bisa terjadi stroke. Nah, ini komplikasi-komplikasi DM ini, misalnya pada kaki ini lukanya mula-mula nih pada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sampai tahap yang berikutnya ini kelihatan sudah mulai hitam kebiru-biruan, dan ini seluruhnya, sehingga kadang-kala langsung kita, kalau dokter diamputasi, tapi sebetulnya bisa diobati dengan pengobatan herbal. Nah, ini stadium retinopati, jadi pada mata ya akan kelihatan sekali perubahan-perubahan di sini, ya. Stadiumnya ada normal, ada sedang, moderat, ya, parah, dan juga sangat parah. Nah, apa pengaruh glukagon? Glukagon pengaruh tadi sudah yang saya sebutkan, dari berbagai, misalnya menurunnya motilitas usus, terganggunya glikogenolisisnya pada hati, gluconeogenesis meningkat, glikogenesis menurun, kemudian hepatocellular survival, kelangsungan hidup sel liver juga meningkat, kemudian oksidasi lipid, dan terjadinya produksi glukosa liver yang meningkat. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Sedangkan apa yang disebut dengan insulin resisten ini adalah kondisi di mana insulinnya produksinya cukup besar tapi nggak bisa mempengaruhi ataupun bisa memacu masuknya glukosa dalam sel. Jadi di sini lama-lama bisa menimbulkan apa yang disebut dengan metabolic syndrome. Jadi lebih sulit, DM yang lebih parah. Ini adalah teh hitam. Teh hitam ini ternyata polifenol katekinnya adalah yang berkaitan melawan penyakit degeneratif. Katekin merupakan antioksidan, anti kanker, anti mutagenik, anti DM, dan anti penyakit lain. Katekin dalam teh hitam jumlahnya cukup tinggi. Teh hitam Indonesia mengandung katekin lebih tinggi dibandingkan teh hijau Jepang maupun Cina. Nah, teaflavin dalam teh hitam itu juga hanya terdapat dalam teh hitam. Kekuatan teaflavin setara dengan katekin, bahkan beberapa publikasi menyatakan teaflavin lebih potensial dari katekin. Sehingga minum teh hitam sama dengan minum teh hijau ditambah teaflavin. Nah, zat-zat bioaktif yang terdapat pada AOT adalah mempunyai fungsi neuroprotektif, melindungi saraf, anti-diabetik, antioksidan, anti-karsinogenik, anti-inflammatory, anti-alergi, dan antibakteri. Kadang-kala kita memerlukan zat yang namanya prebiotik, probiotik, atau kedua-duanya namanya simbiotik, yaitu untuk
menyelamatkan mikrobiom yang ada pada usus. Simbiotik adalah gabungan antara pro dan prebiotik. Prebiotik adalah zat-zat yang dapat hanya memobilisasi oleh bakteri-bakteri usus dan tidak bisa menjadi hospes pada manusia. Sedangkan yang probiotik adalah merupakan kultur bakteri aktif yang bisa kita konsumsi. Ini adalah senyawa makanan-makanan superfood untuk diabetes bagi bermacam-macam. Nah, pada metabolisme glukosa ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting, yaitu pertama adalah glikoliza, adalah oksidasi glukosa untuk menghasilkan ATP. Kemudian siklus Krebs adalah merupakan oksidasi asetil-CoA agar bisa menghasilkan GTP dan zat-zat sampingan lainnya. Oksidatif fosforilasi adalah proses penghilangan elektron yang dilepaskan oleh glikolisis tadi dan melalui siklus Krebs. Kebanyakan dari energi yang dilepaskan dari proses ini dapat disimpan sebagai ATP. Kemudian pathway yang lain adalah pentose fosfat pathway, adalah merupakan jarak sintesa pentosa dan pelepasan dari penggunaan kekuatan yang dibutuhkan untuk reaksi anabolik. Siklus urea di mana di sini menghasilkan NH4 dalam bentuk yang tidak begitu toksik. Fatty acid B oksidasi adalah penguraian asam-asam lemak menjadi asetil-CoA untuk dapat digunakan dalam siklus Krebs. Gluconeogenesis adalah sintesa glukosa dari protein maupun zat-zat yang berasal digunakan oleh otak. Jadi gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa oleh protein dan asam lemak, bukan dari karbohidrat. Nah, penyakit-penyakit metabolisme tadi bisa berupa DM, bisa laktose intoleran, bisa fruktosa malabsorpsi, bisa galaktosemia, bisa GSD. Sedangkan metabolik tadi saya sudah sebutkan. Demikian Pak Ladit, saya telah menjelaskan secara ringkas mengenai peran glukosa. Oke, siap Dr. Syafiq ya. Wow, menarik sekali ya. Jadi pembahasannya lengkap banget tuh. Dr. Syafiq sudah memberikan informasi mengenai glukosa, ya, metabolisme glukosa, termasuk hubungannya dengan diabetes mellitus ya. Nah, pasti ini teman-teman sudah siapkan, sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Sangat ditunggu pertanyaannya. Oke, saya buka sekarang sesi untuk tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya, siapa yang akan bertanya yang pertama dulu? Silakan. Halo dokter. Halo. Dokter, jadi pada pasien yang menderita diabetes mellitus itu yang kalau dia itu badannya kurus-kurus dan kurus terus itu karena terjadi tadi proses yang namanya glikogenolisis ya dokter? Maka terkuras. Glikogen pada otot terkuras. Glikogen pada otot, simpan gula dalam otot namanya glikogen, itu jadi gula namanya glikogenolisis. Ototnya atrofi, orangnya jadi kurus. Jadi untuk dia mengeluarkan tenaga itu karena proses itu terjadi, jadi dia mengambil Intinya sel perlu glukosa. Dalam sel ini perlu insulin agar supaya glukosa dari darah bisa masuk ke dalam sel. Bila makannya kurang atau glukosanya kurang, maka simpanan gula yang ada, yang glikogen di dalam otot, itu akan menjadi glukosa. Kalau semua simpanan dalam otot sudah habis, maka
terjadi proses gluconeogenesis, di mana protein diubah menjadi asam amino diubah jadi glukosa. Atau juga bisa dari lemak, namanya lipolisis, sehingga terjadi gliserol. Gliserol ini diubah jadi glukosa. Jadi sel itu tahu apa yang harus diperbuat. Jadi kalau glukosanya kurang, maka simpanan digunakan. Kalau nanti semua simpanan sudah habis, nah baru terjadilah masalah yang namanya insulin resisten ya dan sebagainya. Ya, sip. Ya dokter, terima kasih. Kembali kafir. Oke, silahkan. Berikutnya, siapa yang akan bertanya setelah Bu Ayu mengawalinya? Saya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau tadi dijelaskan itu, orang diabetes juga bisa salah satu sumbernya dari apa? Yang berminyak itu, Pak ya? Yang berminyak gimana, Pak? Makanan yang berminyak itu ada pengaruhnya nggak menaikkan berprotein ya, Pak ya? Jadi yang namanya DM itu berkaitan dengan insulin. Insulin berkaitan dengan glukosa. Jadi orang DM itu selalu karena sel tidak mampu memasukkan glukosa ke dalam sel. Kalau sangat tergantung pada insulin namanya DM tipe 1. Kalau tidak tergantung namanya DM tipe 2. Atau juga mengalami kehamilan sehingga terjadilah DM KDM. Ya. Nah, insulin ini dapat juga produksinya cukup banyak, tetapi tidak mampu memasukkan glukosa dalam sel. Namanya insulin resisten. Nah, insulin resisten ini akan mengakibatkan lama-lama terjadinya metabolic syndrome yang lebih parah dari DM. Nah, orang-orang obesitas, karena lemaknya banyak, karena glukosanya banyak disimpan jadi lemak, maka obesitas ini juga sangat mudah terkena metabolic syndrome. Halo? Yuk. Nah, kalau sudah terjadi insulin resisten itu penanganannya itu harus gimana tuh, dokter? Kan biasanya itu karena kelamaan pemberian insulin yang tidak tepat. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa glukosa juga bisa menimbulkan proses menyatu dengan protein yang namanya proses glycation. Dan adanya glycation ini lama-lama bisa menimbulkan tadi advanced glycation end product. Nah, ini bisa mengganggu itu. Oh iya. Insulin resisten tadi. Iya. Maka kadang-kala pasien DM itu sudah pulang masih saja disuntik insulin. Ya, itu namanya insulin resistennya akan lebih meninggi. Malah tambah repot. Maaf Pak Sapik mau tanya, berarti orang gemuk itu walaupun misal dalam segi pengecekan dia tidak gula darah biasa, tapi dia lebih berpotensi ke metabolic syndrome tadi ya Pak? Apa? Orang mana? Yang gemuk, obesitas. Iya, obesitas ini banyak lemaknya, jadi privati asidnya banyak. Itu bisa disebabkan karena terjadinya lipolisis, di mana kekurangan gulanya diambil dari lemak. Nah, obesitas ini akan cenderung menjadi metabolic syndrome karena di sini sudah asam lemaknya banyak, jadi glikogen dalam lemaknya banyak, karena glikogen disimpan di dalam
lemak sebagai asam lemak. Apalagi cenderung orang-orang DM itu kurang gerak. Berarti kalau metabolic syndrome itu di atas DM posisinya ya Pak ya? Dia lebih parah dari DM. Dokter, saya kurang jelas tuh mengenai yang DM tipe 1 sama tipe 2 tadi tuh. DM tipe 1 itu yang Jadi- tergantung dengan Jadi insulin. gini, karena kadang-kala sel-sel beta itu karena proses genetik tidak terbentuk atau mengalami gangguan sehingga terjadi insulin. Jadi sangat tergantung sangat insulin. Maka namanya insulin dependent DM. Jadi orang-orang semacam ini, orang-orang masih muda itu seringkali disuntik insulin karena sel betanya nggak mampu mengeluarkan insulin. Itu termasuk kayak keturunan atau gimana dok itu? Kalau Iya, yang genetik, istilah genetik. Jadi Oh, itu DM tipe 1 oh ya. atau IDDM, Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Tetapi keberapanya orang biasa adalah non-insulin dependent. Jadi sel betanya males mengeluarkan insulin. Mm. Nah, Berarti banyak kalau tipe 1 Pak Safik itu berarti sel betanya memang nggak produksi insulin ya? saya nggak mampu. Nggak mampu produksi insulin. Oh. Emang dari genetik, dari bawaannya. Iya, jadi orang-orang semacam itu selalu tergantung pada Ya. Kalau tipe 2 sel betanya yang males ya. Udah ya. jenuh kali. Malas itu karena udah jenuh, sudah lelah bekerja. Itu ya. Tidak putris. Karena ya, termasuk pola makan yang berlebihan, jadi kan sampai overdosis gitu anu dia kerjanya ya. Ya aja, karena makanan-makanan yang mengandung glycemic index yang tinggi juga bisa. Untuk makanan yang glycation itu dokter, itu tuh pengaruh dengan pola makan yang kita misalnya makan minuman manis terus dengan kita campur protein atau Tapi ada slide yang menunjukkan makanan-makanan mana yang glycemic index-nya tinggi, mana yang normal, mana yang rendah. Ya. Jadi sangat berpengaruh juga karena pengaruh makanan. Berarti GA glycemic index tinggi, rendah atau sedang itu bergantung makanan itu akan diubah menjadi glukosa cepat atau tidak gitu ya? Iya. Oh, berarti kalau orang-orang yang punya GM berarti disarankan makan yang GI-nya rendah ya? Iya. Sip. Terus tadi Pak Safik, saya ini tertarik dengan istilah glycation sama glikosilasi. Nah, kalau glikasi itu kan sifatnya kan patologik ya. Sementara kalau glikosilasi itu kan sifatnya fisiologik ya. Bisa dijelaskan Pak Safik? Itu kan tadi pada gambar yang ada lingkarannya juga. Bentar. Saya share screen. Yang tulisan di tengahnya glukosa, kemudian ada warna-warna yang sampingnya itu ungu, merah. Bukan itu. Bukan ini ya. Atasnya lagi. Ya tadi kan yang lembaran segi 5 itu. Lembaran segi 5. Terus atas lagi. Ya itu tuh. Ini. Ya. Nah, saya gedein dulu. Ini dok. Yes. Besarin. Nah, saya besarin dulu. Saya besarin lagi. Ya, ini. Nah, ini tuh. Ini kan prosesnya adalah
glikosilasi aset ya. Ini terjadinya protein itu. Ya, menjadi protein ini. Jadi glukosa akhirnya menjadi protein. Oh, itu yang namanya glukosilasi itu. Ya, ya ini karena tulisnya glycosylation tract apa ini asetilasi ya. Oh, oke. Dalam modifikasi protein. Jadi protein-proteinnya diubah. Oh, proteinnya diubah karena Yang harusnya protein A tidak jadi protein Oh, C. Nah, kan oke, karena berikatan dengan glukosa ya. ya. Oh, berarti proses HbA1c itu hemoglobin yang berikatan dengan glukosa seperti ini ya. Iya. Oh, itu kan hemoglobin kan protein, tapi dia berikatan dengan glukosa menjadi HbA1c itu ya. Oke, oke. Kalau ini Ini kan fisiologik ya? tulisan modifikasi protein. Oh, maksud saya ini sifatnya fisiologik, nggak berbahaya ya? Iya, fisiologik dia berbahaya dong lama-lama kalau terjadi gangguan protein-proteinnya protein asing. Oh, oke. Kan ini modifikasi protein karena proses-proses glukosa ini. Jadi ini pengaruhi juga oleh faktor homeostatik dari tubuh. Tapi lebih berbahaya lagi glikasi tadi ya? Iya, karena itu non enzimatik, dia langsung bereaksi dengan protein yang ada tanpa dibantu oleh enzim. Oh, oke, nggak pakai. Sehingga terbentuk AGE tadi, Iya, advanced glycation, ya, end product. Iya, advanced glycation end product ya, betul. Dan ini lama-lama menimbulkan di dalam sel reseptor, namanya RAGE, reseptor advanced glycation end product. Terus reseptor itu mempengaruhinya gimana? Nah, kalau ada reseptornya kan age-nya akan lebih kerjanya lebih cepat, lebih. Oh, Pengaruhnya lebih jelas, sehingga akibatnya RAGE itu berkaitan dengan gangguan-gangguan yang saya sebut tadi itu. oh, oke. Oh, itu glikasinya yang berbahaya di situ ya. Oh, oke. Cukup jelas. Nah, terus ada satu lagi yang saya agak bingung soal ini tadi ada slide, saya tunjukkan lagi slide-nya ya, Mas Afik. Ini slide yang ini. Ini yang slide yang ini tadi. Ya, ini sangat penting ini lain. Ya, ini yang slide ini itu yang kalau uptake glukosa uptake turun. Artinya glukosa yang masuk ke dalam sel turun. Nah, di bawahnya ini mekanismenya akan menjadi seperti ini. Dia akan menimbulkan glikolisisnya turun. Lama-lama terjadi glikogenolisis. Lama-lama terjadi gluconeogenesis gitu, Pak. Oh, gluconeogenesis. Ya. Lama ototnya menjadi atrofi karena terjadinya proteolisis, terjadinya lipolisis, sehingga lama-lama terjadi arteriosklerosis karena lipolisis tadi menghasilkan tumpukan asam lemak. Betul. Jadi protein diubah menjadi asam amino, lipid diubah menjadi gliserol. Gliserol tadi ditambah asam lemak. Lah, asam lemaknya makin banyak gliserolnya, asam lemaknya juga makin banyak. Lama-lama asam lemak tadi menumpuk di pembuluh darah sehingga mempercepat proses arteriosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Jadi stroke gitu ya, dokter? Iya, STROK. Oke. Itu kan ini kan jelas ya. Iya, proses-prosesnya. Ini kan saya buat panah-panah itu maksudnya pengertiannya. Ini panahnya kok nggak lengkap ini? Lengkap coba. Ini masih ada, belum ada ditulis di bawahnya itu. Yang mana? Yang kanan? Nah, ini itu Nah, saya kan nanya ya hanya di sebelah ini bawahnya glukosa uptake ini. Jadi kayak nggak utuh. Iya. Terus itu kan glukosa uptake turun, terus panah kanan terjadi metabolismenya kan terjadi intake anaerob. Anaerob.
ambilannya turun, maka yang terjadi metabolisme anaerob. Kenapa metabolismenya anaerob? Ya, anaerob itu kan hanya 2 ATP. Oh, Jadi glukosa hanya diubah menjadi asam pirufat. Nah, asam pirufat karena asam pirufat sedikit diubah menjadi laktat. Maka terjadilah laktat asidosis. pH-nya asam. ya. Asidosis. Ya. Berarti laktat asidosis itu yang menyebabkan pH-nya jadi asam ya, jadi metabolic acidosis. Ya, jadi piruvatnya tidak bisa menjadi asetil-CoA, tapi piruvatnya diubah jadi asam laktat. Oh, gitu. Nah, kalau laktatnya banyak, lama-lama pH-nya asam, namanya laktat asidosis. Kayak kue. Ben lah. Nah, ini satu lagi yang saya mau nanya, yang ini slide ini. Ini sebentar. Yang ringkasan tadi. Nah, ini kan glukosa jadi protein. Ini loh, CHO ini karbon, hidrogen, oksigen dari siklus karbon, siklus air, siklus oksigen akan diubah jadi glukosa melalui proses fotosintesa. Nah, masuk dimakan. Nah, glukosanya ini kemudian disimpan, kalau kebanyakan menjadi glikogen. Kalau ternyata kurang, glukosanya diubah menjadi lemak. Tapi kok berarti lemak nggak bisa diubah lagi jadi glukosa? Nggak bisa. Itulah sebabnya mengapa kalau terlalu banyak glukosa, terutama fruktosa, orangnya obesitas, gemuk. Karena proses glukosa menjadi lemak itu lebih cepat daripada proses membentuk glikogen. Tapi lemak nggak bisa diubah jadi glukosa ya? Nggak bisa. Oh, tapi protein bisa diubah jadi glukosa malahan ya? Itu lemaknya tadi lipolisis, lemaknya lipolisis ya. Bentuklah gliserol. Nah, gliserol bisa diubah jadi glukosa. Oh, gliserolnya, betul. Tapi kalau ditumpukan lemak, maka lemaknya lebih cenderung dibuat menjadi keton bodies, benda-benda keton. Oh, yang dari asam lemak itu ya? Menjadi asidosis, ini CO2 dan H2O, kadar CO2-nya meningkat. Ya, betul. Kalau protein ini diubah menjadi asam amino jadi glukosa. Oke, jelas. Oke, mantap. Silakan teman-teman kalau mau ada yang tanya lagi. Dokter, kalau gula dari fruktosa itu dari apa ya kok bisa jadi bad sugar? Fruktosa itu rumusnya lebih kompleks dari glukosa. Rasanya lebih manis. Karena lebih manis, maka dipilih oleh para pedagang itu. Karena kalau orang manis kan cepat lapar. Kalau cepat lapar kan cepat beli lagi, kan begitu. Jadi produknya kan terus laku gitu loh. Jadi ya biasanya kita tuh kurang bisa membedakan yang itu karena manis, bisa dibedakan karena manisnya ya. Iya, sehingga ada semacam penilaian yang mengatakan bahwa glukosa itu jelek kalau proses pembuatan glukosanya nggak benar. Maka sekarang ada penggunaan itu namanya itu yang dari tumbuh-tumbuhan. Stevia. Oke, silakan teman-teman, sudah cukup jelas? Ya, kalau masih ada pertanyaan bisa dilanjutkan minggu depan ya. Karena waktunya sudah cukup banyak ya. Oke. Untuk topik minggu depan, Dr. Syafiq? Mulang ya. Oke, metabolisme dan metabolisme glukosa hari ini ya.
Oke, teman-teman, silahkan datang lagi. Pasti ada pertanyaan tuh. Pertanyaannya bisa disimpan untuk hari Sabtu depan. Kita masih review lagi bahan hari ini dan bahan yang lalu ya. Bu Ayu, jangan lupa ya, ikut minggu depan ya. Oh, Jangan oke, lupa. oke. Nanti Ya, tak ya. telepon. Makasih, diingat. Tak Oke, telepon oke. Bu Ayu Terima ya. kasih. Oke. Aku sukanya arisan itu. Apa? Arisan. Kok tahu? Tahu dong. Iya, dokter. Terima Iya. kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Syafiq untuk pemaparan hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah beratensi. Ditunggu kehadirannya kembali hari Sabtu depan ya. Baik, kita akan tutup ruang Zoom kita pada hitungan mundur yang kelima. Mari kita menghitungnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oti. Dahsyat. Dahsyat. Sekali lagi, Oti. Dahsyat. Dahsyat. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Oke.